Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, para perintis Pioneer, khususnya para perintis di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan, teman-teman banyak banget yang japri melalui WhatsApp ya. Kita akan bahas tentang mengenai pertanyaan-pertanyaan bahkan ungkapan-ungkapan sekalipun, yaitu apakah benar ketika kita melakukan transaksi jual beli token Pi itu wallet kita bakal disuspend alias mungkin ke banned ya, bahasa gampangnya gitu, alias diblokir lah. Jadi percuma teman-teman punya koin, punya token yang sudah dimigrasikan tetapi teman-teman itu tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu buat teman-teman semua silakan disimak video ini, jangan sampai di skip agar teman-teman nggak salah paham. Dipastikan teman-teman ketika menyimak informasi diharap langsung selesaikan sampai ujung video agar teman-teman itu nggak salah paham tentang mengenai informasi yang satu ini. Di bagian ini langsung kita tabayun ataukah mungkin kita cross check dan klarifikasi apakah benar orang-orang di jaringan Pi, komunitas Pi ini melakukan hal yang telah kita sebutkan tadi, apalagi kalau bukan jual dan beli token Pi. Nah, jadi di bagian ini buat teman-teman semua, yang pertama untuk Pi ini belum ada di market manapun, dan kemudian yang kedua untuk Pi ini belum ada harga berapapun itu ya, harganya masih nol. Dan kemudian tentunya kalau teman-teman cari di exchange manapun dia itu nggak ada. Oleh sebab itu inilah yang disebut sebagai, apalagi kalau bukan ya, Pi Network sudah ada di pasca mainnet secara tertutup. Nah, teman-teman sebelum kita bahas tentang mengenai jual beli ataukah mungkin barter, teman-teman harus difahami terlebih dahulu. Di saat ini teman-teman semua ya yang sudah melakukan KYC itu artinya teman-teman sudah migrasi ya, udah migrasi token kalian asli kalian sudah didistribusikan ke dalam ya wallet kalian masing-masing. Itu artinya apa? Teman-teman bisa untuk melakukan ya transaksi ya dengan menggunakan barang maupun jasa, ataukah mungkin banyak orang-orang yang mengatakan dengan jual dan beli. Nah, di bagian ini teman-teman perlu difahami, jadi dengan metode P2P ataukah mungkin peer to peer, ataukah mungkin mentransfer token kalian ke pengguna lainnya dengan syarat antara kedua belah pihak itu sudah melakukan KYC. Itu artinya kalian sudah berhak untuk menggunakan layanan P2P mentransferkan, ataukah mungkin teman-teman dapat merayakan ya penggunaan token kalian. Tetapi di sini teman-teman disclaimer on, video ini merupakan video edukasi, video ini merupakan video informasi. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, jikalau ada salah-salah kata dan kemudian ya tanggapan-tanggapan yang lain dari kalian, analisa maupun analisis kalian, harap teman-teman semua ya tolong diperbaiki, tolong dikoreksi. Oke, mungkin kita bakal lanjut buat teman-teman semua. Saat ini buat teman-teman semua, banyak teman-teman kita yang melakukan P2P, yaitu dengan cara barter sebanyak 5%, kemudian jual beli sebanyak 95%. Teman-teman harus pahami. Dan kemudian informasi-informasi sebelumnya yang telah diserap dan kemudian informasi-informasi edukasi yang sebelumnya ya telah diketahui ataukah mungkin sudah dibaca oleh teman-teman para pioneer perintis di Indonesia, bahwasanya ketika kita melakukan P2P menjual Pi kalian, maka kalian itu walletnya bakal tersuspend alias mungkin bakal diblokir, dan kemudian percuma kalian itu punya token ya itu tapi nggak bisa digunakan kalau misalkan kalian itu menukarkan dengan uang fiat. Di bagian ini teman-teman, yang pertama ya teman-teman harus pahami ya, saat ini kita ini sudah ada di pasca mainnet secara tertutup. Itu artinya kalian bisa menggunakan layanan P2P dengan syarat, apalagi kalau bukan kedua belah pihak sudah melakukan KYC. Dan tentunya kalian bisa melakukan pertukaran barang maupun jasa dengan menggunakan token migrasi kalian ya, dengan akad kalian berdua, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Jadi berapapun nilainya antara kedua belah pihak, teman-teman itu tentunya bisa melakukan ya untuk melakukan barter maupun pertukaran barang maupun jasa.
Nah, kemudian di kata-kata ini kalau kalian menukar dengan uang ya, uang cash, uang tunai, uang saldo, uang apapun itu bentuknya, maka kalian itu bakal tersuspend alias kalian akan diblokir. Nah, pertanyaan ini teman-teman, ya, ini yang bikin bingung para pioneer ya semuanya, terutama mungkin khususnya untuk referral-referral saya yang langsung menanyakan tentang masalah ini. Teman-teman semua, jadi teman-teman harus pahami sebelum kita bahas tentang pemblokiran itu, teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman panduan kita itu cuma satu, yaitu di mana? Yaitu teman-teman harap pelajari tentang mengenai token tata kelola alias Painetok ini. Teman-teman bisa buka di dalam white paper ataukah mungkin teman-teman bisa buka juga di dalam aturan-aturan yang telah disediakan oleh Painetok, yaitu di mana Bang? Yaitu di kertas putihnya ataukah mungkin mekanisme cara kerja dari Pi Network ini teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman harus paham dulu nih tentang mengenai proyek-proyek yang didirikan oleh Nicolas Sokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent yang satu ini. Jadi proyek-proyek yang didirikan oleh Nicolas Sokalis, kemudian Cheng Diovan serta Vincent tujuannya itu cuma satu. Pi Network itu sebagai token tata kelola alias teman-teman Pi, tujuan dari Pi itu menjadi mata uang digital ya, pengganti mata uang fiat ya, seperti kripto-kripto sebelumnya ya. Jadi seperti Bitcoin, kemudian yang lain. Nah, Bitcoin itu tujuannya itu sebagai pengganti mata uang fiat ketika itu yang dibentuk oleh nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Tetapi proyek ini proyek yang gagal walaupun saat ini menjadi idola ya di kalangan kripto yang lainnya. Ini ya jadi harganya paling mahal dan kemudian walaupun mahal teman-teman, untuk Bitcoin ini ya, ini project yang gagal. Sebenarnya tujuannya itu menjadi mata uang digital, tetapi saat ini malah dijadikan sebagai aset digital, menjadi komoditi yang bisa dijual belikan, beli di harga murah, jual di angka mahal. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi tujuannya ya itu seperti itu, Pi Network sebagai mata uang digital pengganti mata uang fiat. Ya, jadi gitu teman-teman. Di sini harus teman-teman pahami. Dan kemudian di bagian ini semoga kita doakan ya tujuan tulus murni dari core team Nicolas Sokalis, Cheng Diovan serta Vincent mudah-mudahan terwujud ya. Pi ini menjadi mata uang digital yaitu pemimpin dari stablecoin lainnya. Ujung-ujungnya mungkin ini arahnya bakal ke stablecoin, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan jaringan Pi ini. Oleh sebab itu buat teman-teman semua kita ikuti perkembangan dan tentunya ingat ya, simpan token kalian dengan cara amankan frasa sandi kalian ya. Jangan sampai ya teman-teman itu kehilangan frasa bahkan dicuri ataukah mungkin dihack oleh salah satu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak banget orang-orang yang ya sekiranya licik ataukah mungkin sekiranya orang-orang itu ya melakukan kejahatan-kejahatan di dalam dunia online saat ini. Teman-teman harus pahami itu. Kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan tujuan dari Payang tadi menjadi mata uang digital, oleh sebab itu kita bakal bahas tentang ya pertanyaan teman-teman kita terutama melalui WhatsApp, yaitu ketika kita sudah ada di pasca main secara terbuka, sudah melakukan KYC dan kemudian sudah mendapatkan token di dompet, yaitu apalagi kalau bukan P-Mainnet ya, itu artinya sudah bisa gunakan yaitu dengan cara P2P mentransferkan token kalian Pi ke pengguna lainnya. Itu sah teman-teman, boleh silahkan ya. Itu dengan akad kalian ya, dengan kesepakatan kalian dengan kedua belah pihak itu sudah bisa melakukan transaksi baik itu mungkin barang maupun jasa. Oke, kemudian untuk masalah nilainya itu tergantung dari kalian antara kedua belah pihak. Teman-teman ada dua metode. Yang pertama ikutin konsensus ya. Konsensus itu berarti yang booming saat ini berapa harganya di angka 314. Silahkan teman-teman lakukan transaksi itu ya. Nilainya segitu 314. Ataukah teman-teman pengen ya antara kedua belah pihak ini membeli di bawah daripada itu. Yang penting kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada yang membeli di angka Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, bahkan Rp10.000 per Pi tokennya. Tetapi walaupun murah, ini banyak banget orang-orang yang sekiranya melakukan hal-hal itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini garis bawahi tanda seru ya. Jadi teman-teman stabilo dengan kata-kata yang telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan
mudah-mudahan teman-teman paham. Dan kemudian apakah imbasnya? Kalau misalkan kita melakukan transfer menukarkan dengan mata uang fiat ataukah mungkin dengan rupiah ya mata uang kita saat ini. Nah, di bagian ini teman-teman harus pahami. Jadi ada dua ya. Ada dua kejadian di dalam komunitas saat ini teman-teman di komunitas kita yaitu para pioneer. Orang-orang yang melakukan barter kemudian orang-orang yang melakukan yaitu jual beli token ya, jual beli teman-teman ya, bukan barter tapi jual beli, sell and buy. Di sini ada penampungnya. Walaupun ya teman-teman semua, di sini ada informasi bahwasannya ketika kita melakukan transaksi ya dengan menggunakan mata uang fiat jual beli itu katanya bakal disuspend untuk wallet kita dan kemudian bakal juga yang namanya apa ya kayak diblokir ataukah mungkin di-banned ya. Jadi teman-teman saldonya itu nggak bisa digunakan. Dia dibekukan gitulah bahasa gampangnya gitu ya. Jadi kata-kata ini buat teman-teman semua saya langsung cross check di jaringan Pi saat ini, baik itu mungkin secara nasional di Indonesia dan kemudian secara global. Ya di sini ada banyak banget grup-grupnya, teman-teman boleh langsung kunjungi. Yang paling banyak itu komunitas yang ada di Facebook. Teman-teman boleh lihat langsung di dalam jaringan Facebook. Di sini komunitas kita sudah melakukan yang namanya jual dan beli. 95% orang-orang yang ada di jaringan Pi ini melakukan yang namanya jual beli, bukan melakukan barter. Itu artinya apa? Barter itu hanya 5%, jual beli token Pi itu 95%. Ketika kalau misalkan ya beritanya kalau kita melakukan yang namanya transaksi ditukar dengan menggunakan mata uang fiat, maka ekosistem sebanyak 95% sebanyak 35 juta orang itu bakal disuspend alias mungkin diblokir ya. Itu artinya apa? Hancur untuk komunitas ini. Nah, kembali lagi yaitu ke token tata kelola sesuai dengan kertas putih. Di mana untuk ya Pi Network ini merupakan token tata kelola ya, semua token tata kelola yang diatur ataukah mungkin ya yang ngatur itu bukan Pi Networknya teman-teman, melainkan yang ngatur itu ekosistem itu tadi ya, token tata kelola. Dia itu bisa mengelola apapun itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ekosistem itu. Dia bisa bertumbuh kemanapun project arahnya ya, core team itu hanya mendukung. Nah, dalam artian teman-teman ingat ya, nanti itu bakal masuk ke dalam dunia kesehatan, teknologi, ekologi, bahkan ke hal-hal yang lainnya dalam perbankan sekalipun, yaitu baik itu mungkin payment, pembayaran, kartu kredit, dan lain-lain. Oke, sesuai dengan ekosistem yang berkembang di dalam jaringan Pi. Kalau misalkan teman-teman semua ya melakukan jual dan beli, itu otomatis ya untuk core team itu nggak bisa apa-apa teman-teman. Kalau misalkan dia bikin aturan seperti itu nggak bisa jual beli saat ini, maka bakal hancur untuk jaringan ekosistem saat ini ya. Soalnya kebanyakan orang-orang itu melakukan yang namanya jual dan beli. Jadi menurut saya buat teman-teman yang keresahan kemudian kebingungan yang sudah melakukan migrasi kemudian pengen tukerin duit, dia itu was-was jangan sampai nanti akun saya diblokir ataukah mungkin di suspend oleh pihak core team kalau misalkan melakukan jual dan beli. Nah, jadi untuk saat ini kalau menurut saya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Jadi kalian itu bisa melakukan jual maupun beli token kalian, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan saya, kalian boleh langsung ya kirimkan pertanyaan kalian ataukah mungkin pengen pengen komplain atau kayak gimana, teman-teman boleh langsung aja deh ya komen di kolom komentar dari video YouTube ini teman-teman. Jadi intinya gitu ya saat ini teman-teman, sesuai dengan kertas putihnya tujuan dari Pi yaitu menjadi mata uang digital sehingga dia disebutnya sebagai token tata kelola yang mengelola apapun itu sesuai dengan permintaan dari para perintis yang ada di dalam jaringan ekosistem ekologi yang ada di dalam jaringan Pi. Itu artinya bebas, kalian mau apa aja itu ya tentunya core team hanya mendukung. Tetapi di sini core team juga bukan berarti tidak memiliki wewenang apapun itu ya teman-teman ya, harus dipahami juga ya. Jadi di sini dia itu sebagai pihak pendukung dan kemudian pihak pengembang juga ya, dan kemudian pihak pemutus juga atas segala apa yang kalian lakukan.
Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian sikap kita harus gimana Bang? Saat ini transaksi-transaksi teman-teman ya bisa dilihat buat teman-teman semua. Ya, kalian sekarang buka untuk media sosial kalian terutama di Facebook yang punya Facebook. Teman-teman silahkan ketikkan saja Pi Network. Maka di sini banyak banget muncul orang-orang yang menampung Pi Network ini variatif harganya di angka Rp5.000 ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada ratenya Rp5.000 untuk satu token dan kemudian ada juga di angka 10.000, ada yang di angka 7.000 dan kemudian angka di sini banyak banget angka-angkanya, ada yang 6.000, 8.000 bahkan lebih daripada itu, teman-teman. Nah, tetapi buat teman-teman semua yang pengen cairin duit kalian, ingat teman-teman semua, yang pertama, teman-teman jangan sekali-kali melakukan ya transaksi menjual token Pi kalian yaitu di dalam media sosial seperti ini. Ya, di sini banyak banget orang-orang, teman-teman, ya, yang sekiranya licik dan kemudian jahat. Mereka itu bisa ya apa ya, kayak nipu kalian gitu. Jadi kalian melakukan transaksi di media sosial, teman-teman itu harus melakukan pihak ketiga ya. Adapun teman-teman kalau pengen melakukan transaksi dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan pihak ketiga rekening bersama alias mungkin pembayaran bersama. Teman-teman kalau misalkan pengen ya melakukan pembelian token ataukah mungkin kesempatan kalian untuk ngumpulin token sebanyak-banyaknya, maka kalian harus melakukan transaksi ini dengan menggunakan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga di dalam media sosial. Kalau kalian kenal, saling kenal, enggak, oh, it's okay, enggak apa-apa. Kalian bisa melakukan transaksi walaupun tanpa menggunakan pihak ketiga. Ya, jadi teman-teman itu kan udah kenal ya. Jadi enggak ada penipuan-penipuan. Tapi kalau di dunia media sosial seperti ini rawan rawan banget ya. Banyak banget orang-orang menjadi penipu gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman percaya di dalam media sosial seperti ini. Ingat itu teman-teman. Adapun ketika teman-teman ingin melakukan apalagi kalau bukan transaksi, maka teman-teman itu harus menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi di dalam dunia maya seperti ini. Ya, jadi mekanismenya itu teman-teman yang pengen beli silahkan transfer dulu ke pihak ketiga ataukah mungkin penyedia layanan rekening bersama dan kemudian teman-teman ya tentunya yang penjual tadi mentransfer dulu token ke kalian yang mau beli dan kemudian nanti kalau kalian sudah menerima tokennya kalian konfirmasi ke pihak ketiga maka pihak ketiga bakal menyalurkan uang yang tadi ke penjual itu. Nah, dengan cara itulah aman teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tertipu. Nah, terkait dengan pertanyaan, kesimpulannya tentang ungkapan-ungkapan yang tadi bahwasanya kita ini bakal diapain tadi? Bakal di ya suspend dan lain-lain itu teman-teman ini belum ya teman-teman ya. Jadi intinya buat teman-teman semua lakukan ya sesuai apa yang kalian lakukan sekarang dan ingat teman-teman ya, ketika teman-teman pengen jual token kalian, ingat susah payah kalian dalam menambang selama ini butuh waktu yang lama untuk menukarkan ataukah mungkin mendapatkan token, satu token Pi dan kemudian teman-teman itu harus melakukan KYC yang ditunggu-tunggu bukan jangka waktu yang dekat. Itu lama banget teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen jual token kalian, ingat teman-teman ya, hari ini ya teman-teman ingat perjuangan kalian jangan sampai hanya ditukarkan dengan Rp5.000 kalian itu menjual token kalian. Dan kalau misalkan teman-teman pengen hold itu malah pilihan yang lebih bagus. Tapi kalau teman-teman pengen butuh dengan adanya seperti butuh untuk biaya sekarang teman-teman ya terserah itu bebas karena itu hak kalian ya bukan hak core team bukan juga hak saya. Di sini saya hanya sekedar memberikan informasi serta edukasi buat teman-teman semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai suspend dan lain-lain. Kalau teman-teman butuh ya untuk sekiranya jasa pihak ketiga ataukah mungkin jasa melakukan jual beli tadi teman-teman boleh hubungi saya melalui WhatsApp teman-teman ya. Nanti di Telegram, teman-teman yang belum masuk di Telegram silakan masuk di Telegram. Cukup sekian informasi ini buat teman-teman semua, jangan sampai salah paham dan tentunya disclaimer on your video ini merupakan video edukasi serta video informasi. Adapun kerugian yang ditimbulkan dari kalian melakukan transaksi itu bukan kesalahan dari core team dan kemudian itu bukan kesalahan dari modal
moderator, bahkan saya sekalipun. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share pada yang lain. Tentunya nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.